Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Bunda berharap semoga teman-teman dalam kondisi sehat afiat dan pastinya harus tetap semangat. Baik, jumpa lagi dengan Bunda. Kali ini kita sudah sampai pada buku tematik 6C. Materi kita pada hari ini adalah tentang teks eksplanasi. Ada pada pembelajaran 1, 3, 4, dan 6. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, seperti biasa, mari sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teks eksplanasi. Apa saja ya yang akan kita pelajari dengan teks eksplanasi itu? Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian teks eksplanasi. Apa sih yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Yang kedua, kita akan belajar tentang struktur teks eksplanasi. Dan yang ketiga, Bunda berikan contoh tentang teks eksplanasi. Silakan disimak. Teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya fenomena, baik fenomena alam, sosial, maupun budaya. Fenomena bisa juga dipahami sebagai peristiwa. Berarti teks eksplanasi itu teks yang menjelaskan proses terjadinya peristiwa, baik peristiwa alam, peristiwa sosial, maupun peristiwa budaya. Nah, teks eksplanasi ini adalah termasuk teks non-fiksi karena penyusunannya berdasarkan fakta atau data, bukan berupa hayalan atau imajinasi. Apa bedanya teks fiksi dan non-fiksi? Teman-teman masih ingat? Teks fiksi adalah teks yang disusun berdasarkan hayalan atau imajinasi penulisnya. Sementara teks non-fiksi, penyusunannya harus berdasarkan fakta atau data yang ada di lapangan. Struktur teks eksplanasi. Yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum adalah informasi yang telah diketahui banyak orang mengenai suatu peristiwa atau fenomena. Yang kedua, deretan penjelas. Deretan penjelas ini adalah informasi tentang terjadinya urutan peristiwa atau fenomena yang sudah diungkapkan pada pernyataan umum sebelumnya. Dan yang ketiga adalah simpulan, yaitu berisi hasil akhir dari pernyataan umum dan deret penjelas. Simpulan ini adalah hasil analisa atau pendapat dari seorang penulis. Nah, simpulan ini boleh ada atau tidak. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Ada 3 ciri teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum, deret penjelas, dan simpulan. Ciri yang pertama ini sudah masuk ke dalam struktur teks eksplanasi. Ciri yang kedua adalah faktual. Artinya, teks eksplanasi itu ditulis berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Ciri yang ketiga adalah bersifat keilmuan. Artinya, fakta yang dituliskan itu bersifat keilmuan, misalnya sains. Nah, inilah ciri-ciri teks eksplanasi yang membedakan dari teks yang lainnya. Selanjutnya, contoh teks eksplanasi dengan judul kemiskinan. Teks ini terdiri dari 3 paragraf. Silakan teman-teman perhatikan.
Kemiskinan adalah tingkat masyarakat dengan pendapatan yang rendah. Dengan pendapatan yang rendah, masyarakat tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokok seperti makan, minum, pakaian, tempat berlindung, dan pendidikan. Nah, paragraf pertama disebut dengan pernyataan umum. Mengapa? Karena arti dari kemiskinan itu adalah sudah umum diketahui oleh orang banyak atau oleh masyarakat. Apa sih arti kemiskinan? Apa sih yang disebut dengan miskin? Yang disebut dengan miskin atau yang disebut dengan kemiskinan adalah orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok hidupnya. Nah, arti ini atau definisi ini sudah umum diketahui oleh banyak orang. Makanya disebut dengan pernyataan umum. Perhatikan paragraf yang kedua. Biasanya masyarakat miskin cenderung bertempat tinggal di bantaran kali, bawah jembatan, dan tempat-tempat yang justru bukan tempat layak mendirikan bangunan. Terkadang justru mereka membangun tempat tinggal di atas tanah milik negara. Nah, pernyataan umum pada paragraf yang pertama kemudian dijelaskan pada paragraf yang kedua. Inilah yang disebut dengan deret penjelas. Apa penjelasannya? Kembali lagi kepada arti dari miskin. Orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya, baik makan, minum, pakaian, atau tempat tinggal. Nah, umumnya yang kita pahami, masyarakat miskin itu tidak memiliki rumah, sehingga mereka mendirikan bangunan yang ada di bawah jembatan, yang sebetulnya tidak layak untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Ini adalah deret penjelas dari pernyataan umum sebelumnya. Kemudian pada paragraf yang ketiga, kemiskinan tidak hanya menjadi fenomena yang terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi fenomena yang terjadi hampir di seluruh dunia. Banyak negara berkembang yang juga memiliki permasalahan yang sama tentang kemiskinan, seperti negara Indonesia. Nah, ini adalah simpulan dari seorang penulis atau seorang peneliti. Nah, simpulan ini boleh ada, boleh tidak, atau simpulan ini bisa disertakan dalam satu penulisan ataupun tidak disertakan, tidak apa-apa, karena dia bersifat opsional. Selanjutnya adalah Bunda sudah siapkan tugas untuk teman-teman. Tugas ini boleh teman-teman lihat pada buku teman-teman tematik 6C halaman 33 dan 34. Tugasnya adalah teman-teman baca teks bacaan dengan judul Sejarah Penemuan Roda, dan setelah dibaca, dipahami, kemudian teman-teman tentukan gagasan pokok pada masing-masing paragraf tersebut. Paham tugasnya? Demikianlah materi kita hari ini tentang teks eksplanasi. Bunda berharap teman-teman dapat memahami materi ini dengan baik. Tetap semangat, jaga kondisi tubuh. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.